pada pagi hari di Amerika dan sore hari di Indonesia, kita akan belajar satu tema, yaitu hidup jangan dibelenggu dengan masalah. Ya. Jadi hidup jangan dibelenggu dengan masalah. Kalau kita sudah sering mengucapkan Mazmur 91, maka kita tahu bahwa hidup ini nggak perlu dibelenggu oleh masalah. Karena Bapa di surga tahu semua keperluan kita. Saudara, salah satu ayat yang sangat populer, ya, sangat familiar, ya, di telinga banyak orang Kristen yang disampaikan oleh Tuhan Yesus sendiri dan betul-betul dihafal oleh banyak orang Kristen, ya, yang disukai dan yang sudah begitu sering diucapkan, ya, sering didengar dan diucapkan, yaitu Matius 6:33. Berbunyi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Saudara, ayat ini sungguh-sungguh banyak dihafal, ya, diingat oleh kita sebagai orang percaya. Tapi persoalannya, apakah perwujudan dari ayat ini benar-benar sudah kita alami dan harus kita pahami? Saudara, kalau ayat ini kita alami, kita pahami, maka ayat ini akan merubah pola pikir kita. Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Tuhan Yesus mau kita benar-benar menganggap sesuatu yang penting, menjadikan hal yang utama dalam hidup kita, yaitu hal kerajaan Allah. Karena itu Tuhan Yesus mengatakan cari dulu kerajaan Allah. Kenapa kita harus cari? Karena ini sesuatu yang penting, saudara. Bukan cuma familiar, populer kita dengar, tapi ini sesuatu yang penting. Saudara, selama ini seberapa penting kita menganggap kerajaan Allah itu di dalam hidup kita? Apakah saudara mengerti yang dimaksud kerajaan Allah dan kebenarannya itu? Ironis, sungguh ironis, ayat yang begitu familiar, begitu akrab di telinga kita, bahkan mungkin juga di mulut kita ucapkan, tetapi tidak jelas realisasinya, dan sungguh-sungguh mengerikan, saudara. Yang pertama, kalau Tuhan Yesus berkata, carilah dulu kerajaan Allah, carilah dulu. Berarti hal ini harus dianggap yang utama di dalam hidup kita. Yang terdahulu kita lakukan. Tetapi kita sering tidak merasa ada perwujudan kerajaan Allah dan kebenarannya dalam hidup kita. Lalu kita merasa tenang, kita merasa aman, kita merasa nyaman, ya. Saudara, ini sangat berbahaya, saudara. Pasti ini suatu keberhasilan dari kuasa kegelapan yang membutakan mata hati dan pikiran kita, sehingga kita hidup seperti tidak ada Allah dan hidup sesuai dengan tatanan hidup kita sendiri. Sebenarnya betapa luar biasa kita sebagai umat pilihan yang mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya ini. Yang tidak semua orang diberi kesempatan untuk mengenal kerajaan Allah dan kebenarannya. Serta tidak semua orang diberi kesempatan untuk memilikinya. Saudara, yang kedua, kalau Tuhan Yesus berkata, carilah dahulu kerajaan Allah. Itu ada sesuatu yang harus kita gumuli, yang harus kita perjuangkan untuk kita memiliki, untuk kita memperolehnya, untuk kita mengalaminya. Saudara, ingat, tidak semua orang menjadi umat pilihan. Kalau kita membaca Efesus 1 ayat 4-5, menunjukkan bahwa sebelum dunia dijadikan,
Allah sudah tahu orang-orang yang bakal mendapat kesempatan menjadi umat pilihan dan akan menjadi anak-anak Allah. Yaitu saudara dan sayalah orangnya. Saudara, kiranya pikiran kita dibukakan oleh Tuhan agar kita bisa menghayati betapa berharganya pilihan ini. Betapa mulianya Tuhan memilih kita ini. Sebelum dunia dijadikan, Allah sudah merancang saudara dan saya untuk menjadi umat pilihan. Saudara, tetapi saudara, bukan otomatis kita setelah dipilih terus langsung lulus ya, langsung masuk surga. Bukannya seperti itu ya, dibaptis lalu lulus masuk surga. Sebab kalau otomatis maka tidak akan ada kalimat carilah dahulu. Kalau otomatis nggak perlu ada perjuangan untuk mencari dahulu. Nah, saya khawatir perjuangan kita adalah perjuangan yang salah. Prinsip-prinsip kita salah. Karena itu merupakan satu fundamental yang harus kita cari. Jangan sampai iblis menyimpangkan kita dari rencana Allah yang indah ini dan semua keadaan yang tidak memiliki nilai kekal. Yang ketiga, bagaimana kita adalah manusia yang berkerajaan. Saudara, kalau di bumi kita di manusia yang bernegara, ya. Kalau kita hidup sebagai manusia bernegara, kita punya way of life. Kalau di Indonesia, sebuah negara yang punya pedoman Pancasila, Undang-Undang Dasar. Kita harus ingat bahwa kita terus dulu selama di SD didengungkan, kita harus menjadi manusia Pancasilais yang gerak hidupnya didasarkan pada 5 sila berketurunan yang Maha Esa. Kalau nggak mau nurut, jangan tinggal di Indonesia. Dan di setiap negara, di Amerika punya peraturan untuk bernegara. Dan kita harus nurut, saudara. Kita harus mematuhi peraturan itu. Saudara, kalau kita tidak mau mengikuti peraturan di Amerika, jangan tinggal di Amerika. Kalau kita tidak mau mengikuti peraturan di Belanda, umpama di Australia, jangan tinggal di sana. Karena di setiap negara punya peraturan. Demikian pula sebagai anak-anak Allah pencipta langit dan bumi. Bapak kita yang mengutus putranya Yesus Kristus menebus kita. Kita harus menghayati kita manusia yang berkerajaan. Mungkin saudara nggak sadar. 1 Petrus 2:9. Kamulah bangsa yang terpilih. Kamulah bangsa terpilih. Imamat yang rajani. Bangsa yang kudus. Umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia. Yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kita ini terpilih sebagai bangsa yang berkerajaan. Saudara, ayo kita membuka hati kita bahwa kita ini umat yang berkerajaan. Kita ini bukan bangsa sembarangan, saudara. Kita ini bukan orang bangsa di pinggir jalan. Ya, memang secara administrasi dunia kita ini jelas kita punya warga negara, ya, yang di US punya citizen. Jadi kita ini jelas, bukan tidak jelas, jelas. Tetapi kalau dilihat dari aspek dari Tuhan, manusia roh kita ini warga siapa? Pada waktu kita masih menekan tubuh dan daging, kita membutuhkan status. Makanya kalau kita jalan-jalan ke luar negeri, kita kemana-mana bawa paspor karena ini identitas kita, nyawa kita. Aduh, kalau paspor hilang, saudara ribet ngurusnya. Waktu saya ikut tur di Cina, selalu pagi bangun begitu mulai tur paspor diambil sama pengurusnya semua supaya apa? Jangan ada yang hilang. Saudara, kalau sampai kita di suatu negara yang tidak punya kedutaan, saudara, wah kita ribet, saudara.
kita punya status. Kita sebagai anak Tuhan, saudara, kita punya status. Carilah dulu kerajaan Allah. Usahakan, perjuangkan kamu menjadi anggota kerajaan Allah. Salah satu perjuangan kita adalah berani sunat hatimu. Bagaimana kita berjuang untuk menjadi anak-anak kerajaan Allah, yaitu berani sunat hatimu. Yeremia 4 ayat 4 berkata, sunatlah dirimu bagi Tuhan dan jauhkanlah kulit katan hatimu, hai orang Yehuda dan penduduk Yerusalem, supaya jangan murkaku mengamuk seperti api dan menyala-nyala dengan tidak ada memadamkan oleh karena perbuatan-perbuatanmu yang jahat. Saudara, ini harus disunat, saudara. Hati kita ini harus disunat. Pikiran kita ini harus disunat. Banyak orang Kristen disunat, ya, tapi bukan karena religius, tapi untuk higienis. Sebab kita tahu orang Kristen itu sunatnya yang penting itu hati, ya, kulit katan hati kita, saudara. Supaya apa kita disunat? Supaya kita memiliki karakter dan sifat-sifat kerajaan itu. Itulah sebabnya firman Tuhan berkata, walaupun manusia lahiriamu merosot, manusia batinmu diperbarui dari hari ke hari. Karena apa? Kita disunat hari ke hari. Jadi kembali pertama kita menghayati bahwa kita ini bukan bangsa sembarangan, ya. Kita punya status anak Allah, warga kerajaan Allah. Masalahnya, apakah kita memenuhi, mengerti status kita sebagai anak Allah? Kita harus push terus dari hari ke hari untuk menjadi warga kerajaan Allah. Firman Tuhan menuntun kita untuk terus menyunat batin kita, menyunat hati kita, menyunat pikiran kita. Justru pada saat-saat kita dalam puasa raya ini, ayo kita menyunat pikiran kita, batin kita, hati kita, yang tidak perlu kita lepaskan, saudara. Kalau menyunat kulit katan, saudara, mungkin sakitnya sebentar, tak, selesai. Bayi umpama baru lahir, ya, disunat, saudara, sekali ngoek, selesai, saudara. Tapi kalau sunat hati itu, saudara, tak, kelemahanmu dibuang. Nanti lagi tak, sifat dosamu dipotong. Tak, karaktermu dibuang. Tak, kesombonganmu dibuang. Tak, kedaginganmu dipotong. Maka dari itu pertobatan kita bukan satu kali, tapi sebuah proses yang terus menerus. Apa yang kamu sukai di bagian itu yang dilukai. Itu namanya sunat. Tempat di mana puncak kepuasan di situ dilukai untuk dibuang. Dan apa yang paling kamu sukai, yang Tuhan tidak berkenan, itu harus dilepaskan. Menyangkal diri, itu sunat hati. Salah satu cara untuk kita mencari kerajaan Allah. Dan kalau saudara menyadari saudara anggota kerajaan Allah, saudara tidak mau mengenakan status itu, saudara meremehkan status itu, tidak mau mengalami sunat hati, saudara tidak mengalami proses. Begitu saudara satu saat ada di hadapan Tuhan, saudara ngaku-ngaku, aku orang Kristen, aku sudah ini, aku sudah melayani, aku sudah ini, mengusir setan, dan kita ngaku-ngaku, nggak bisa. Kalau Tuhan ketok palu, saudara, dan berkata, aku tidak kenal kamu, kamu tidak melakukan kehendak Bapa. Selesai. Saudara, kamu tidak mengalami sunat batin. Sunatlah hatimu bagi Tuhan, supaya murka Allah tidak turun atas kamu. Yang keempat, carilah dahulu kerajaan Allah. Ini kita utamakan, saudara. Karena apa? Jangan kita sibuk sendiri. Persoalan apakah saudara yang berkenan di hadapan Tuhan? Ayo kita cari, jangan sibuk sendiri. Saudara, banyak masalah yang kita hadapi dan sering kita hanyut dalam masalah. Belum punya rumah. Belum punya fasilitas ini itu.
Aduh, masalah ini belum selesai, itu belum selesai, ada masalah lagi. Saudara, masalah saudara tidak akan pernah selesai. Jangan memberhalakan masalah apapun. Jangan terbelenggu dengan masalah apapun. Jangan terikat dengan masalah apapun. Kalau saudara fokus pada masalah, saudara tidak akan bertumbuh. Ya, mestinya masalah yang saudara hadapi itu, semua kejadian dalam hidup kita, Tuhan izinkan terjadi untuk memicu, menyempurnakan kita, supaya kita lebih mengerti akan Filipi 3 ayat 6-9 dikatakan, Paulus melepaskan semua kebanggaannya dan menganggap sampah untuk memperoleh Kristus. Aku melepaskan semuanya, aku memiliki Kristus. Dia berkata. Dan dia berkata bagaimana kesaksian hidupnya. Berkata, ikuti teladanku. Perhatikanlah, ikuti teladanku. Saudara, ini yang Paulus saksikan dalam hidupnya. Tapi saudara, banyak orang yang tidak mau berubah. Firman Tuhan dalam ayat 19 selanjutnya dikatakan, raja mereka adalah perut mereka. Kesudahan mereka ialah kebinasaan. Tuhan mereka ialah perut mereka. Kemuliaan mereka ialah aib mereka. Pikiran mereka semata-mata tertuju kepada perkara duniawi. Filipi 3 ayat 19. Saudara, keadaan bisa berubah saudara setiap saat. Bukan dalam hitungan tahun, bulan, dan hari. Dari menit detik kita tidak akan tahu apa yang terjadi. Dan Tuhan tidak pernah memberitahu apa yang terjadi selama dalam perjalanan hidup kita. Tuhan tidak pernah menunjukkan, memberitahukan. Setiap agenda hidup kita ada di dalam tangan Tuhan. Tidak ada satu yang Tuhan buka. Karena apa? Karena Tuhan ingin kita tetap mengandalkan Tuhan. Saudara, alasan untuk kita supaya tetap fokus pada Matius 6 ayat 33. Kalau kita baca di selanjutnya, Matius 6 ayat 34, dikatakan, kenapa kita tidak bisa fokus di dalam Matius 6:33 mencari kerajaan Allah? Karena Matius 6:34 berkata, sebab itu janganlah kamu khawatir. Yang menyebabkan kita nggak bisa cari dulu kerajaan Allah ini karena khawatir, saudara. Aku khawatir akan hari esok. Hari esok mempunyai kesusahannya sendiri. Kesusahan sehari cukup untuk sehari. Karena itu jangan dibelenggu oleh kesusahan. Ini perkataan dari Tuhan Yesus. Jangan kamu khawatir. Artinya apa? Kita harus kuat. Hatimu tidak boleh susah, sedih, kecut, tawar hati terhadap apa di depan kita. Karena manusia di sekitar kita pada umumnya tidak mengerti, saudara, pengharapan di dalam Tuhan. Saudara, kita sering menghindarkan diri dari apa? Bagaimana supaya kita tidak miskin, supaya tidak bangkrut, bagaimana mesti bayar utang, bagaimana makan dan minum, ya. Bagaimana dengan pakaian, makan dan minum. Sehingga kita memiliki fokus yang salah, saudara. Sehingga kita tidak bisa mencari dulu kerajaan Allah. Saudara, mencari kerajaan Allah itu kita harus berjuang, saudara. Satu hal yang bersifat sungguh-sungguh harus menjadi realita dalam kehidupan kita. Saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Kesusahan hari ini cukup untuk hari ini. Besok ada kesusahan sendiri. Tapi yang pasti kesusahan kita tidak akan melampaui kekuatan kita. Sebenarnya dalam hidup ini tidak ada yang perlu kita khawatirkan. Kecuali kalau kita ini sungguh-sungguh menjadi putri dan pangeran kerajaan Allah. Saudara, selanjutnya dikatakan ayat 28. Mengapa kamu khawatir akan pakaian? Perhatikan bunga di bakung, di ladang, tumbuh tanpa bekerja. Namun aku berkata padamu, Salomo dalam segala kemegahannya tidak berpakaian seindah salah satu dari bunga bakung itu. Jadi jika demikian Allah mendandani rumput di ladangnya, hari ini ada, besok dibuang ke dalam api. Tidakkah ia akan terlebih lagi mendandani kamu, hai orang yang kurang percaya? Saudara, jangan khawatir.
Saudara dipelihara lebih dari burung di udara. Saudara didandani lebih dari bunga bakung. Kita lebih dari Salomo. Kalau Tuhan mendandani kita lebih dari Salomo, saudara, kita pasti mendapat lebih bagian dari Salomo. Salomo boleh menjadi raja Israel, tapi kita menjadi anak-anak Allah, anak-anak raja di atas segala raja, yang duduk bersama Yesus memerintahkan kerajaan, dimuliakan bersama Tuhan. Salomo raja yang bijaksana, tapi dalam sejarahnya dia tidak mengerti. Salomo membuka pintu penyembahan berhala masuk Israel sampai Israel mengalami keruntuhan. Salomo mengambil istri-istri dari berbagai bangsa kafir yang membawa dia masuk ke dalam Yehuda. 700 istri gundik dari mereka berasal dari bangsa penyembah berhala. Dan ini mempengaruhi Salomo sehingga Salomo berpaling dari Allah dan tidak setia. Kelemahan Salomo apa? Gagal mengendalikan kedagingannya yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Di mana Tuhan sudah berfirman kepada bangsa Israel. Saudara, ini yang membuat Salomo tidak setia karena tidak bisa berpaut lagi pada Allah. Saudara, Alkitab berkata, bunga di padang didandani Allah lebih dari kemegahan Salomo. Dan kamu lebih dari bunga di padang. Berarti kita ini lebih dari Salomo, saudara. Tuhan sengaja tidak memberitahu apa di depan kita. Supaya apa? Supaya kita bergantung pada Allah. Fokus pada kerajaan. Jadi kalau saudara tidak tertarik dengan kerajaan ini, saudara salah jadi orang Kristen. Karena proyeksi orang percaya itu memiliki kerajaan Allah. Saudara, saya percaya ya, kalau kita ke depan kita tahu firman Tuhan. Saudara, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Saudara, kalau kita ini selama fokus kita kerajaan Allah, kita ini aman. Kita harus pilih dunia. Kalau kita pilih dunia, siapa yang menjamin bulan depan, besok? Siapa yang jamin kita? Tapi kalau kita memilih kerajaan Allah, saya percaya Allah yang menjamin kita. Saudara, kita ini pangeran, saudara. Kita ini putri-putri, ya. Kalau di dunia mungkin kita pun tidak punya, kita ini sebagai orang duniawi mungkin tidak punya pendidikan, miskin. Tapi saudara ingat kita ini pangeran, saudara. Saudara, pangeran jangan kecut, jangan terikat dengan masalah, saudara. Jika kita ini adalah anak ahli waris, maka kita ingin menerima janji Allah. Janji kekekalan, bukan janji abal-abal tentang makan dan minum, saudara. Saudara, apa yang kita khawatirkan? Kita lebih dari Salomo, saudara. Kalau Salomo boleh berhikmat, raja, dan kekayaan luar biasa, ya, saudara, konglomerat pada saat itu. Kaya, berhikmat luar biasa. Tapi, saudara, kita anak dari Allah semesta alam yang punya jagat raya, Bapa di surga, mewariskan kerajaan bersama-sama dengan Kristus. Saudara, oleh karena itu, saudara, jangan mandang enteng kerajaan Allah. Ayo, itu nilai yang tidak ada tandingannya di dalam kehidupan kita. Salomo dengan segala kemegahannya, saudara, tapi kita lebih daripada Salomo. Hayati, resapi hal ini, maka saya percaya kita akan diberkati Allah secara luar biasa. Amin. Tuhan, saat ini kami mengucap syukur kalau kami boleh menjadi anak-anak kerajaan Allah, pangeran-pangeran, putri-putri Allah yang dipelihara oleh Tuhan. Dan kami percaya hidup kami tidak akan terbelenggu dengan masalah, karena setiap masalah pasti ada jalan keluarnya. Amin.